Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Ekonomi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Suryadi MPD. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu Maghfirah dengan NIM 221D 10217. Yang kedua, Sinta Putri Dwi Anggraini dengan NIM 221D 10066. Yang ketiga, Halimatus Sidqiyah dengan NIM 221D 10068. Yang keempat, Muhammad Isbat dengan NIM 221D 10072. Yang kelima, Muhammad Saleh dengan NIM 221D 10074. Pengertian teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro merupakan diskretian dari variabel-variabel ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro yang disebut juga dengan teori harga merupakan mode abstrak yang memungkinkan untuk membuat ramalan kondisional (conditional prediction). Yang kedua, revolusi teori ekonomi mikro, perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta menentukan harga pasar dari kuantitas barang dan jasa. Lahirnya revolusi teori ekonomi mikro. Yang pertama, pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik tidak lepas dari kritik, terutama andaian-andaiannya yang tidak relevan dengan kenyataan ekonomi. Yang kedua, pada 1830 sampai dengan 1930, kenyataan yang berkembang adalah kondisi persaingan sempurna semakin hilang. Yang ketiga, skala perusahaan tidak lagi kecil-kecil, sebagaimana yang terlihat pada zaman klasik, tetap semakin besar, sehingga dapat mempengaruhi perilaku variabel-variabel pasar. Yang keempat, skala ekonomi merupakan variabel baru dan merupakan salah satu kajian dan struktur pasar. Yang kelima, munculnya pemikiran-pemikiran baru untuk merevisi teori-teori lama. Evolusi teori ekonomi mikro. A. Persaingan tidak sempurna, Piero Sraffa dan Joan Feriboso. 1. Perkembangan pemikiran neoklasik menerima berbagai kritik yang dikemukakan tajam dari para ahli ekonomi sejarah dan kelembagaan. 2. Analisis neoklasik yang dikemukakan Sraffa bahwa pada kurva biaya rata-rata ada bagian yang menurun, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataan struktur pasar persaingan sempurna. 3. Dengan meningkatnya harga akan menciptakan laba maksimum. Oleh karena itu, akan dapat mengundang saingan sendiri untuk masuk ke pasar, sehingga tingkat laba menjadi normal kembali. Persaingan monopolistis dan keseimbangan perusahaan monopolistis. 1. Pemikiran Chamberlain sering terasing dan tidak real tentang teori ekonomi, bukan karena kesalahan metodenya, tetapi karena asumsi-asumsi yang digunakan tidak sesuai dengan kenyataan ekonomi yang terjadi. 2. Monopolistic competition persaingan monopoli terjadi karena setiap produsen menghasilkan produk yang hampir sama. Masing-masing produk mempunyai ciri-ciri khusus, sifat-sifat tersendiri, sehingga menimbulkan preferensi pada konsumen. 3. Keseimbangan perusahaan tidak lagi dalam kondisi optimal karena perusahaan itu telah mampu mengontrol harga dan pengeluaran untuk biaya penjualan meningkat,
sehingga ongkos tetap produksi persatuan meningkat. 4. Struktur pasar oligopoli. George Stegler menyusun teori tentang kurva permintaan yang patah (Kinkel-Demand Curve). C. Monopoli, oligopoli, dan konsentrasi. 1. Pembatasan struktur pasar monopoli murni telah berlangsung sejak masa ekonomi klasik, tetapi struktur pasar oligopoli relatif baru. 2. Berbagai bentuk struktur oligopoli telah dibicarakan, antara lain oligopoli penuh, oligopoli parsial, oligopoli yang kolusi dan inklusif, oligopoli terbuka, oligopoli tertutup, oligopoli homogen dan berdiferensiasi, serta oligopoli pimpinan, baik yang simetrik maupun non-simetrik. 3. Teori oligopoli sulit untuk menggeneralisasikannya karena perilakunya telah bersifat personal, sehingga ada teori untuk tipe-tipe tertentu. 4. Masalah yang menjadi kontroversi dalam teori oligopoli adalah terjadinya indeterminasi, yakni tidak adanya penyelesaian keseimbangan yang unik karena masuknya faktor-faktor non-ekonomi, dan tidak adanya koordinasi, baik langsung maupun tidak langsung. 5. Hubungan antara struktur dengan perilaku yang dikaitkan dengan kinerja industri semakin mantap digunakan dalam pembahasan oligopoli, khususnya persaingan tidak sempurna, umumnya karena telah ditemukannya cara-cara pengukuran tingkat konsentrasi. Thank you. That's my presentation. I hope my research will be useful for you all. As human beings, I realize that I can avoid the mistakes. So I apologize, and I don't forget to say thanks so much for your attention. May you have some criticism or suggestions, please give me. I feel free to accept them.